Apakah peraturan perusahaan melarang makan camilan di tempat kerja? Ya. Makan camilan di perusahaan memengaruhi karyawan lain, dipecat. Dan orang-orang yang anggap kantor macam hotel. Sudah bangun sekarang. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah Anda, dipecat. Pecat aku. Bagaimana bisa Anda? Anda tidak bisa dipecat. Itu tidak sepenuhnya benar. Hanya saja aku. Cukup. HRD, berikan saya informasi orang ini. Mohon maaf Tuan Muda Sia. Dalam basis data kami, tidak ada informasi untuk orang ini. Kapan grup Sia menjadi begitu longgar? Beritahu keamanan. Dalam 10 menit. Buang semua orang tak berwenang keluar dari perusahaan untuk saya. Jika tidak, mereka tidak perlu kembali. Departemen teknisku. Berapa gaji tahunannya? Gaji tahunan 1 juta. Aku tidak ingat jumlah pastinya. Gaji tahunan 1 juta. Staf teknis yang dipekerjakan memperlakukan perusahaan seperti hotel dan juga mengabaikan peraturan perusahaan. Tidak mengenakan seragam. Anda membiarkan orang seperti itu tetap di perusahaan. Saya break Anda 10 menit untuk singkirkan semua yang tak patut keluar untuk saya. Jika tidak, Anda juga dipecat. Tuan Muda Sia ini pasti seseorang dengan koneksi yang diatur oleh atasan yang datang ke sini untuk mencari pengalaman. Kalau tidak di sini, tidak mungkin tidak ada informasi. Linsu, kepala insinyur. Ya, Tidak heran departemen teknis begitu longgar. Jadi ada pemimpin yang suka tidur saat bekerja. aku begadang semalam. Bekerja lembur. Aku tidur sebentar sekarang. Ada masalah. Pertama, lembur semalaman itu pilihan Anda. Ini bukan alasan bagi Anda untuk bermalas-malasan di siang hari. Kedua, jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas utama Anda di siang hari dan perlu bekerja lembur, itu berarti efisiensi kerja Anda sendiri memiliki masalah. Tidakkah Anda merenungkan alasan Anda sendiri? Anda masih berani tertawa. Segera kemasi barang-barang Anda dan keluar. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Berikan padaku susu. Susu. Sekarang, saya memberi Anda pilihan. Lanjutkan bekerja atau pergi bersamanya. Kalian semua bekerja keras. Aku pergi sekarang. Seorang pembawa masalah. Halo ayah. Ada yang lupa ku bilang ke Anda. Ada orang bernama Lin di teknis kantor. Dia bakat yang kundang untuk mengawasi seorang pemimpin industri. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mengganggunya. Bernama Lin. Mungkinkah dia? Berapa banyak orang bernama Lin di perusahaan? Ketua Muda Sia, tolong lihat. Mereka semua ada di sini. Departemen Teknologi AI. Lin Shu, Universitas Harvard Ilmu Komputer, dan gelar ganda keuangan. Salah satu dari 10 peretas terbaik di dunia, Xiao Heng. Ada apa? Ayah, saya mendengarkan. Orang ini adalah bakat yang saya bersusah payah untuk mendapatkan. Di perusahaan kami saat ini, semua aplikasi kami, arsitektur server, dan teknologi AI tercanggih, semuanya adalah tanggung jawab tunggalnya. Apa yang dia kendalikan adalah jantung perusahaan kami. Ayah, apakah Anda berbicara tentang Lin Shu? Ya, itu Lin Shu. Perusahaan kami juga memiliki seorang karyawan yang terkait yang namanya mirip. Anda cari kesempatan dan pecat saja dia. Jangan khawatir, saya sudah memecatnya sejak lama. Bagus sekali. Beberapa hari lagi, aku mau cek kantor untuk melihat hasil Anda. Sekarang efisiensi grup telah berlipat ganda. Jadi Anda bisa tenang. Hanya seorang karyawan yang memiliki koneksi. Memecatnya adalah hal yang tepat. Aku sungguh tak paham kerisauanmu. Saya terlalu memikirkannya. Namun Ketua Muda Sia, tidakkah Anda akan menemui Lin Shu? Dia cantik, berpendidikan tinggi, dan terampil. Meskipun Lin Shu ini sangat cakap, tapi secara online, saya bertemu seorang teman yang jauh lebih cakap darinya. Jadi Ketua Muda Sia memiliki cahaya bulan putih di hati Anda. Ketua Muda Sia ini gawat. Sistem server perusahaan telah benar-benar lumpuh. Apple, menurut umpan balik pelanggan, sistem AI perusahaan kami sama sekali tidak merespon. Setelah dilacak, kami menemukan bahwa itu ada di dalam sistem kami. Tempat peretas kemarin menanam program tersembunyi. Sekarang perusahaan benar-benar lumpuh. Jika lumpuh, perbaiki. Untuk apa Anda berdiri di sana? Tapi apa? Bicara. Orang yang bisa memperbaikinya mungkin sudah dipecat oleh Anda. Sekarang perusahaan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Perusahaan bisa beroperasi tanpa siapapun. Aku sungguh tak paham kenapa kau masih ada. Orang-orang tidak berguna di sekitar. Kalau Anda tak sanggup urus masalah sepele ini,
Bagaimana situasinya sekarang? Sistem layanan pelanggan perusahaan telah benar-benar lumpuh. Kami lagi coba selamatkan dia. Harap tetap tenang. Ketua Muda Sia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bilang teknis utamakan bereskan ini. Jika ini berlarut-larut, ini pasti akan memengaruhi harga saham dan reputasi Sia. Tapi, saya punya solusi. Orang yang dipinang oleh Tuan Muda Sia pasti adalah individu yang sangat cakapkan. Nona Yuying, saya telah menemukan sebuah masalah yang sangat rumit. Saya sudah bergabung dengan grup Sia, dan sistem di sini mengalami kerusakan yang meluas. Apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya? Siapa itu? Waktu yang tidak tepat untuk menelepon. Aku sudah bergabung dengan grup Sia. Kamu juga bergabung dengan grup Sia. Ceritanya panjang. Bisakah kita bertemu untuk bicara? Yuyin, saya sedang dalam masalah di perusahaan, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Bisakah kita bertemu? Aku kebetulan juga ada di dekat sini. Kalau begitu tunggu aku. Suara ini. Kenapa terasa begitu akrab? Perasaan tak asing. Orang penting ini. Mungkinkah itu seseorang dari perusahaan kita? Kita akan tahu jika kita pergi menemui mereka. Baiklah, kamu sibuklah dulu. Tuan Muda Sia, mengapa kamu tersipu? Kau nganggur saja tak ada kerja ya? Apakah kamu mau aku mengirimmu? Turun lapangan cari pengalaman saja. Tidak. Aku pergi. Aku benar-benar tidak tahu siapa Yuying ini. Siapa tokoh penting itu yang sangat dipedulikan oleh Tuan Muda Sia. Pertemuan pertama. Aku harus meninggalkan Yuying. Kesan yang baik. Aku hampir sampai. Bagus. Aku akan segera bisa melihat Yuying. Bukankah ini ponsel Ketua Muda Sia? Sekarang pakai cara dariku untuk kendalikan dulu. Foto profil ini. Bukankah ini Lin Su? Aku akan segera sampai. Bagaimana keadaan di pihakmu? Menggunakan metode yang diberikan Lin Su, saya telah mendapatkan kendali atas server. Lin Su ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tapi sayang sekali. Ini peluang kita selamatkan perusahaan. Kesempatan adalah milik saya. Jati Ketua Muda Sia adalah pengagum Lin Su. Dan mereka belum bertemu. Masih tidak tahu siapa orang yang lain. Kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan ini, bukankah sekarang milik saya? Selesai. Aku pakai teknologi untuk transfer riwayat obrolan Lin Su dan Xia Heng ke ponsel saya. Lin Su, kesempatan Anda untuk menjadi terkenal sekarang milik saya. Untung saja tidak hilang. Kalau aku bisa ambil hati Ketua Muda Sia dan mendapatkannya, saya akan menjadi Nyonya Muda Grup Sia. Ketua Muda Sia, mengapa Anda di sini? Mungkinkah Anda adalah Sia yang kehujanan? Kamu adalah Yuying. Kita akhirnya bertemu. Lihat, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Ketua Muda Sia adalah Sia yang kehujanan. Tak terduga ikatan kita sirat ini. Jadi, selama ini, kamu bekerja di perusahaan Sia. Berikan padamu. Terima kasih. Nona Lin sangat cakap. Bagaimana mungkin dia bisa betah tinggal di perusahaan kita? Tidak dikenal. Saya hanya tidak ingin terlalu mencolok. Oh benar, masalah yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan masalah perusahaan. Kamu punya solusi. Tentu saja, masalah kecil ini aku bisa bereskan dalam hitungan menit. Ayo pergi. Mari kita bicara di sana. Kenapa mereka belum sampai? Apa terjadi sesuatu? Aku akan mengirim pesan untuk bertanya. Memblokirku. Lin Shu, kamu memang benar-benar
hacker nomor 1 di dunia. Masalah yang begitu sulit, dan kamu bisa menyelesaikannya. Sudahlah, kurasa mereka menemukan solusi. Linsu, berhenti di situ. Ketua Muda Sia, ada hal lain. Bagaimana menurutmu? Aku ingat kamu sepertinya sudah di-pecat. Tapi kenapa kamu masih memenuhi syarat untuk tetap di perusahaan? Pertama, aku perlu mengoreksimu. Aku tidak dipecat. Aku mengundurkan diri secara sukarela. Lagi pula sesuai peraturan. Pegawai yang resign cuma perlu pergi dalam 1 hari. Ada pertanyaan lagi? Tentu saja ada. Ketua Muda Sia, saya pikir kita harus memasang tanda di pintu masuk itu. Pasang tanda. Linsu dan anjing tidak diizinkan masuk. Benar, kami ikut katamu. Tidak, kakak. Siapa kamu? Anda. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Susah payah baru bertemu. Aku tidak tega melihatmu disalahkan. Linsu, setelah pengunduran dirimu, sistem perusahaan tiba-tiba memiliki banyak kerentanan. Aku punya alasan kuat untuk mencurigai bahwa kamu sengaja membalas dendam. Terlebih lagi, jika Linsu tidak menyelamatkan perusahaan, perusahaan mungkin akan menghadapi risiko yang lebih besar lagi. Aku memberimu 2 pilihan sekarang. Entah meminta maaf secara publik, atau kita akan bertemu di pengadilan. Ketua Ji, berita bagus. Cepat beritahu saya. Kami baru saja menerima kabar. Nona Lin sudah mengundurkan diri dari grup Sia. Apakah Anda mengatakan Linsu mengundurkan diri? Ya, pagi ini. Sia Hen menjadikan Nona Lin sebagai contoh. Nona Lin dipecat di tempat oleh Tuan Muda Sia. Sia Heng itu. Apakah dia tidak tahu? Susu itu peretas nomor 1 dunia katanya. Grup Sia yang Sia Jiangwu bangun dengan susah payah. Cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Sia Heng. Susu. Sekarang, setelah saya menemukan Anda, saya tidak akan kehilangan Anda lagi. Tapi Ketua Ji, grup Yanlin kita bagaimanapun juga tidak bisa dibandingkan dengan grup Sia. Takut tak bisa undang Nona Lin. Tidak peduli metode apa yang dibutuhkan, saya sama sekali tidak akan melepaskan kali ini. Walau aku pertaruhkan perusahaan sendiri. Ketua Ji, Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Sekarang siapkan mobil untuk pergi ke grup Sia. Saya akan menjemput Susu secara pribadi. Mereka yang menindasnya. Mereka tak bakal lolos dariku. Lepaskan. Saya ingin melihat. Apakah Anda mengambil barang penting dari perusahaan? Lepaskan. Kau ngomong kosong apa di siang bolong? Lin Su, untuk apa Anda berpura-pura? Seluruh perusahaan tahu. Cuma Anda yang punya hak admin. Kamu baru saja pergi, dan sistemnya macet. Berani mengelak kau ya? Aku tidak hanya akan mengambil keahlianmu, tapi juga merebut kekasihmu. Merebut tempat orang lain. Reputasi kau akan kuhancurkan total. Dengan begini di industri ini, reputasimu akan tercoreng. Kita tengok siapa berani ambil kau kerja. Aku sarankan, sebelum kamu berbicara, kamu beli asuransi untuk wajahmu dulu. Apa maksudmu? Supaya kau tak malu bila terbukti salah. Kamu. Ketua Muda Sia. Aku orang berjasa di kantor kita. Lihatlah wanita ini. Dia malukan aku betul-betul begini. Lin Su, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kau tak bakal keluar pintu depan kantor. Penjaga. Ketua Muda Sia, apa maksudmu? Lin Su, kamu segera kepada Lin Shu. Meminta maaf padanya. Jika bukan karena dia, lama kau di penjara makan nasi bue. Bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Jika kamu tidak meminta maaf, kau tak hanya akan kena penjara, tapi kau juga harus ganti rugi perusahaan atas semua kerugiannya. Selain itu, aku juga akan pastikan di seluruh industri ini, kamu tidak punya tempat untuk berdiri. Aku sudah bilang itu bukan aku. Percaya atau tidak, jika kamu tidak ada pekerjaan, maka pergilah periksa kepalamu. Keledai keluargamu itu nganggur sepanjang hari. Pasti menendang kepalamu. Kamu, Kata-kata lebih banyak tidak berguna. apa maksudmu? Kau tak panggil polis tangkap aku. Ayo tangkap aku. Aku bahkan ingin para polisi untuk membersihkan namaku. Tidak, Ketua Muda Sia, kamu sama sekali tidak boleh memanggil polisi. Tolong jangan gegabah. Masalah semacam ini melibatkan reputasi perusahaan. Jika ini sampai tersebar, itu tidak akan baik untuk siapapun. Mari kita beri dia pelajaran secara pribadi. Itu sudah cukup. Lin Su, masih dagyun saat kena bencana kau? Baiklah, hari ini aku ingin melihat seorang karyawan yang di-pecat oleh grup Siaku. Perusahaan mana yang berani memintanya? Berikan perintahnya mulai hari ini. Tidak ada perusahaan yang diizinkan mempekerjakan Lin Su. Jika tidak, itu sama saja melawan keluarga Siaku. Lin Su,
Ketika kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan hampir mati kelaparan, jangan datang memohon padaku seperti anjing untuk menunjukkan belas kasihan. Ketua Muda Sia, aku benar-benar penasaran. Apakah ayahmu tahu kamu sebodoh ini? Memecat orang yang tidak berguna untuk perusahaan. Apakah ayahku perlu tahu tentang itu? Kamu pikir kamu siapa? Tepat sekali. Jika Ketua Sia tahu, kamu melakukan sesuatu yang merugikan grup, dia akan semakin tidak mungkin mengampunimu. Baiklah. Kalau begitu aku doakan kalian berdua beruntung. Ketika kamu datang memohon bantuanku, jangan menangis. Aku memohon padamu. Kamu bermimpi. Lin Shu adalah hacker kelas atas. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingnya. Ketua Muda Sia, kamu masih omong kosong apa yang kamu ucapkan? Dia bahkan tidak pantas untuk masuk gerbang utama grup kita. Lin Shu, Xia Heng. Penghinaan hari ini. Aku akan mengingatnya. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Bawa orang tidak berguna ini dan usir dia untukku. Ya, Lepaskan. Lin Shu, aku ingin melihat. Saat ini, siapa yang bisa melindungimu? Berhenti. Aku nak tengok siapa berani sentuh orang aku. Nona Su Lin Shu. Grup Yanlin saya akan melindunginya. Anda adalah ketua grup Yanlin. Jianli, Ketua Muda Sia, Anda sedang membuat pertunjukan besar. Anda berani menyentuh orang saya. Kamu. apa Lin Shu bagi Jianli? Seorang kekasih. Jianli, kenapa kamu di sini? Anda ditindas. Tentu saja saya harus datang. Apakah ada masalah dengan itu? Apakah Anda lupa? Ketika Anda masih kuliah, Anda bahkan menerima pengejaran saya. Mengenai orang itu, setiap orang punya saat buta mereka. Siapa ketika mereka muda, tidak pernah mencintai beberapa bajingan. Kalian berdua kapan akan berhenti? Mau mesra-mesraan pulang ke rumah sana? Ketua Muda Sia, kau bikin pertunjukan semegah ini. Menargetkan mantan karyawan. Grup Sia. Benar-benar menunjukkan kekuatan yang besar. Ketua Ji, kamu tidak bisa. Lin Shu, Nona Lin. Saya merasa perlu mengingatkan Anda, jika Lin Shu tidak ada di sini hari ini, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Permisi. Apakah ini tempat Anda untuk berbicara? Kamu. Apa maksud Lin Shu? Adalah maksudku. Terlebih lagi, dia adalah Yuyin yang sudah lama aku kejar. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Yu Ying, aku pasti terlalu banyak berpikirkan. Bagaimanapun dia juga bermargalin. Lagi pula, Nona Lin Shu di samping Anda ini diduga dengan sengaja menanamkan Trojan Horse di sistem kanton setelah dia residen. Ini bikin kantor saya rugi besar. Saya yakin saya berhak menanganinya, bukan? Apa kamu terbelakang mental? Jika aku benar-benar ingin menanam virus di perusahaanmu, apakah kamu punya kemampuan untuk membatalkannya? Anda hanyalah orang tak berguna. Dengan kemampuan Nona Lin Shu, itu bisa dibatalkan dalam hitungan menit. Ketua Muda Sia, Ketua Muda Sia. Apakah ayah Anda pernah memberitahu Anda siapa Lin Shu sebenarnya? Tentu saja. Dia adalah biang keladi di perusahaan. Hanya orang tak berguna. Apel busuk di perusahaan. Tidak berguna. Ini adalah kata-kata persis Ketua Sia. Benar sekali. Di mata Ketua Sia, kamu hanyalah apel busuk. Ada masalah. Lin Shu, ayahku secara pribadi memberitahuku untuk memekatmu. Baiklah, karena itu masalahnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Nona Lin. Grup Sia merekalah yang buta. Tidak layak untuk Anda. Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Grup Yanlin kami sanggup tawarkan 30% sahamnya. Dan gaji 5 juta setahun untuk pekerjakan Anda. Apa? 30% saham. Gaji tahunan 5 juta. Jianli, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Jianli, berhenti main-main. Ini bukan tentang uang. Lalu, bagaimana jika Anda menambahkan saya? Ketua Ji, Anda memulai dari nol. Saya mengagumi Anda. Tapi aku perlu ingatkan kau dua hal. Wanita di samping Anda ini adalah biang keladi yang merugikan perusahaan. Ketua Muda Sia, pengingat Anda bagus. Lain kali jangan repot-repot mengingatkan. Orang seperti apa susu itu? Anda tidak perlu memberitahu saya. Jianli, jangan tidak tahu berterima kasih. Ini diberitahukan kepadaku oleh ayahku secara pribadi. Xia Jiangwu rubah tua itu. Apakah dia sudah gila? Dia tidak mungkin tidak tahu.
Identitas susu. Apel busuk di perusahaan. Apa kamu yakin? Ini adalah kata-kata persis Ketua Sia. Kalau tidak, ayahku memberitahuku. Katanya ada Linsu di kantor yang bermalas-malasan sepanjang hari, mengulur waktu dan curang. Sekarang lihat dirimu, gadis muda ceroboh tak terawat. Bukankah dia membicarakanmu? Tepat sekali, kamu bekerja untuk grup Sia setidaknya. Namun sepanjang hari kamu bahkan tidak tahu bagaimana merapikan dirimu sendiri. Jika kamu tidak malu, perusahaan tetap malu. Anda. Lupakan saja jika anjing menggigit orang. Apakah orang itu menggigit anjing itu kembali? Ayo pergi. Hentikan. Kau bikin masalah besar begini, dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja. Baiklah, lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mengembalikan semua yang grup Sia bagi kau selama 3 tahun ini. Kartu bank ini berisi semua gaji dan bonusku. Dari 3 tahun ini, sejak aku mulai bekerja di grup Sia. Dan mobil ini, ku beli setelah bergabung dengan grup Sia. Apa maksudmu? Ini semua adalah barang yang kuterima selama aku di grup Sia. Sekarang aku mengembalikan setiap sen kembali ke grup Siamu. Dan tolong Tuan Muda Sia, beritahu Ketua Sia bahwa mulai sekarang, aku Linsu dan grup Siamu tidak memiliki hubungan apapun lagi. Linsu, jangan pikir cuma dengan beberapa kata, kamu bisa menggertak kami. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah raup untung banyak dari grup Sia. Itu mungkin melalui cara yang tidak pantas, bukan? Grup Sia kami tidak akan bergaul dengan biang keladi yang merugikan perusahaan dengan cara apapun. Suatu hari, kau akan tanggung jawaban atas ucapanmu. Ketika saat itu tiba, jangan sampai berlutut mohon ke Nona Lin. Itu tidak akan terjadi. Dengan Nona Lin di grup Sia kami, itu 1010.000 kali lebih kuat daripada yang tidak berguna ini. Jangan pedulikan orang bodoh. Ayo pergi. Ketua Muda Sia, apakah Anda mengundang kami untuk minum teh? Ketua Ji, jangan terburu-buru. Aku masih ada beberapa kata nak cakap. Sebagai penghasut insiden ini, saya menuntut Linsu untuk di seluruh jaringan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan membersihkan nama grup Sia saya. Jika tidak, saya pasti akan membuat Nona Lin membayar harganya. Tuan Muda Sia, jangan terlalu memaksakan diri. Jadi kenapa? Bahkan jika Jian Li melindungimu lalu kenapa? Saya memperingatkan Anda harus mengeluarkan pernyataan ini. Suka atau tidak suka? Jika tidak, tunggu saja menerima dari grup Sia saya surat pengacara. Baiklah. Linsu sekarang menjadi bagian dari grup Yanlin kami. Anda sebaiknya mengirim surat pengacara langsung ke grup Yanlin kami. Anggap saja ini deklarasi perang antara kedua perusahaan kita. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Grup Yanlin Anda dibandingkan dengan grup Sia saya bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya. Jian Li, aku ingat, grup Yanlinmu sedang bersaing dengan grup Sia. Ya. Grup Yanlin kami, meskipun tidak sebanding dengan grup Sia, tapi yakinlah, saya pasti akan melakukan segala daya saya. Dan takkan biarkan mereka sakiti kau sedikit pun. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu membalikan keadaan dan menghancurkan grup Sia. Susu, apakah kamu bergabung dengan kami, grup Yanlin? Ya, tapi jangan menatapku seperti itu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Benar, bahkan, jika kamu mencoba lari kali ini, aku akan tetap mengejarmu kembali. Aku peretas nomor 1 yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku bisa terjebak oleh cinta? Sebenarnya saya pergi hari itu
Ada hal tak terduga di rumah J. Untuk mengumpulkan uang, saya harus putus sekolah dan bekerja. Dulu saya benar-benar tidak punya apa-apa. Dan tidak layak untuk kecemerlanganmu. Kemudian, saya berhasil dalam usaha bisnis saya. Saya terus mencari keberadaanmu. Sayangnya kamu direkrut oleh Xia Jiangwu, rubah tua itu, dan dibawa pergi. Jika saya mencarimu saat itu, kamu pasti akan berpikir, saya mengincar keahlianmu. Itulah mengapa saya datang mencarimu. Jadi, Susu, saya telah mengikuti pergerakanmu. Jadi begitu. Aku kira aku dipermainkan. Kamu menerima pengakuan saya saat itu. Saya bilang saya adalah mantan pacarmu. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Tidak masalah. Tapi itu semua sudah berlalu. Ketua J, aku pulang dulu. Kemana lagi kamu bisa pergi? Kamu meninggalkan grup Xia tanpa apa-apa. Sekarang kau tak punya tempat tinggal. Bukan? Di mana rumahmu? Ayo pergi. Kemana? Ke tempatku. Dari awal proyek hingga selesai, kamu akan tinggal di sini. Aku akan menginap di tempatmu. Seorang bos menyediakan akomodasi untuk karyawan dan mengawasi pekerjaan. Cukup masuk akal bukan? Masuk akal. Lalu, aku akan menginap di kamar mana? Tentu saja itu kamarku. Menginap di kamarmu. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Secara pribadi kita berdua masih dalam hubungan pacaran. Tentu saja kau akan tinggal di kamarku. Tidak pantas. Hacker terkenal Yuing. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki sisi yang imut. Jangan khawatir. Aku secara khusus menyiapkan kamar untukmu. Ayo aku akan tunjukkan padamu jika kau suka. Secara spesifik, kalian orang-orang tidak berguna. Perusahaan menggaji kalian. Apa yang kalian semua lakukan? Kerangka ini dibuat oleh Insinyur Lin. Logika internalnya rumit dan kompleks. Jika kita mau memahaminya sepenuhnya, akan memakan waktu setidaknya 2 bulan lagi. 2 bulan, 2 bulan. Perusahaan akan bangkrut saat itu. Hanya 3 hari, 3 hari. Aku harus melihat kemajuan pada proyek ini. Ketua Lin, jika kita meluncurkannya terburu-buru, pasti akan ada banyak masalah nanti. Aku tidak peduli. Setelah 3 hari, jika proyek tidak ada kemajuan, kalian dipecat. Ketua Lin, bagaimana perkembangan proyeknya? Ketua Muda Xia, mohon tenang. Setelah 3 hari, proyek pasti akan ada kemajuan. Aku sudah tahu. Menyerahkan masalah ini padamu. Sama sekali tidak masalah. Halo Ayah. Xiaoheng. Bagaimana keadaan di perusahaan? Ayah jangan khawatir. Semuanya berjalan lancar. Bagus, liburan saya hampir berakhir. Saatnya kembali ke perusahaan melihat-lihat. Tolong nikmati liburanmu dengan tenang. Tidak ada masalah di sini. Baiklah. Aku akan tunggu kemenangan pertamamu. Ayah tunggu saja. Aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Ketua Lia, setelah proyek ini selesai, aku bisa mengabulkanmu permintaan apapun. Benarkah? Tentu saja. Promosi kenaikan gaji. Apapun yang kamu inginkan katakan saja. Ketua Muda Xia, kau tahu. Apa yang paling kuinginkan? Adalah kau Ketua Muda Xia. Ada begitu banyak orang di sini. The film was translated and narrated by M. Setelah Media. proyek ini selesai, aku akan memperkenalkanmu sebagai pacarku kepada ayahku. Sungguh, Tentu saja, jika ayahku tahu, dia pasti akan sangat senang. Aku akan pergi sibuk sekarang. ya. Xia Heng, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Kau sudah bangun. Kau juga bisa memasak. Aku mempelajarinya hanya untukmu. Berhenti melihat. Banyak peluang lagi nak tengok dia nanti.
Ketua Ji, bisakah kita makan sekarang? Makan. Makan. Setelah proyek selesai, akan ada kejutan menunggumu. Semuanya tolong berhenti sejenak. Dan sekarang, kita sudah mencapai fase kritis proyek. Dan juga tahap akhir proyek. Ini akan sangat sulit. Jadi aku mengandalkan kalian semua. Semuanya tenang saja. Begitu bagian keuangan mulai bekerja, aku akan membagikan kepada semua orang 5 kali gaji mereka. Baiklah. Terima kasih, bos. Selain itu, setelah selesai, kita akan sesuai dengan pembagian kerja setiap orang. Bagikan bagian secara proporsional ke semua. Aku sama sekali tidak akan menganiaya kontributor yang berjasa. Tenang saja, Ketua Ji. Kita akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikannya. Benar sekali, Ketua Ji. Tunggu kabar baik dari kami. Itu saja. Grup Sia yang menjijikan itu. Kali ini dengan kakak susu memimpin kita. Kita pasti akan menampar grup Sia dengan keras. Agar mereka tidak akan pernah berani lagi untuk menantang kita. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Mulai bekerja. Mulai bekerja. Sampah sekelompok sampah. Ketua Lin saya. Diam. Kalian bahkan tak bisa melakukan hal kecil ini. Apa aku tidak tahu? Untuk apa perusahaan memelihara kalian? Parasit. Untuk aku memberi kalian kerangka proyek yang lengkap. Bahkan tak menyelesaikannya tepat waktu untukku. Jika ini menunda kemajuan, aku akan membuat kalian semua pergi. Bicaralah, apa kalian semua sudah bisu? Yuyin. Dia jelas-jelas orang yang begitu lembut. Mengapa Yuying menjadi seperti ini? Mungkinkah aku salah? Yuyin, apakah nama aslimu Lin Shu? Xiaohang. Kenapa kau berbicara padaku seperti itu? Bukankah kau bilang kau paling menyukaiku? Kenapa kau meragukanku? Tidak, bukan begitu. Hanya saja baru-baru ini, dengan proyek yang hampir selesai, aku sedikit cemas. Maaf, Xiao Shu. Jadi begitu? Xiaohang, kau bisa memberitahuku apa saja yang kau butuhkan. Aku akan selalu bersamamu. Untungnya aku sangat berhati-hati dan mengunduh perangkat lunak Trojan ke ponselnya. Kalau tidak, aku pasti sudah ketahuan olehnya. Xiaohang, kau harus sendirian sebentar. Jika terjadi sesuatu, segera temukan aku. Baiklah. Sepertinya tekanan akhir-akhir ini benar-benar terlalu besar. Aku terlalu banyak berpikir. Lin Shu, kamu pasti akan suka kejutan yang kusiapkan untukmu, bukan, Ketua Ji? 1 bulan kemudian, Saya baru saja menerima kabar. Grup Sia, sistem proyek cerdas AI, telah memasuki tahap akhir dan akan segera diluncurkan. apa? Mereka bergerak begitu cepat. Selain itu, mereka juga akan mengumumkannya secara publik di perjamuan kamar dagang dalam beberapa hari. Mengambil kesempatan untuk menarik investasi dan memperluas skala promosi mereka. Xiaohang ini benar-benar memanfaatkan kesempatan bagus. Ketua Ji, jika mereka berhasil mengumumkannya di kamar dagang perjamuan kali ini, maka mulai sekarang kita akan dipermainkan oleh grup Sia. Aku tahu. Tapi, Tidak ada tapi. Proyek kami juga sudah selesai. Pada jamuan bisnis ini, kita akan hantam mereka dengan pukulan fatal. benarkah? Itu bagus sekali. Kecepatan kami selalu lebih cepat dari grup Sia dan mengingat teknologi tiruan mereka. Bagi kami, itu mungkin bukan berita buruk. Kabar baik. Ya, Ketua Ji, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan saat saya pertama kali tiba
Ketua Ji, tenang saja. Dengan kakak susu di sini, Anda akan selalu menjadi pemenang. Ini, apa yang mereka dapatkan, hanyalah logika dasar yang mendasari. Bukan teknologi matang terakhir. Teknologi inti masih ada di tangan saya. Jika mereka tidak memiliki teknologi inti, dan terus mengembangkan, Apa yang akan terjadi jika mereka terus berkembang? tentu saja ada suka dan duka dalam hidup, dan sapi serta kuda menghiasi kehidupan. Maksudmu, mereka hanya menyalin. Terus guna teknologi paunak kembang mereka. Ya, menilai dari kemajuan mereka, itu benar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Susu. Selama ini, kau dan timmu telah bekerja keras. Beritahu semua orang. Seluruh departemen R&D akan libur 3 hari. Setelah 3 hari, kita masih punya pertempuran berat yang harus dihadapi. Ya, Susu. Hari ini adalah hari yang baik. Bagaimana kalau kita minum? Aku ingat. Ini adalah favoritmu. Anggur merah. Tapi saya ingat saat Anda kuliah, toleransi alkohol Anda tidak bagus. Kenapa toleransi alkohol Anda meningkat sekarang? Aku pikir aku akan merindukanmu. Jadi, minum nak buang sedih lagi banyak duka datang. Sekarang toleransi alkohol Anda meningkat. Rasa sakit kerinduan. Hanya kau yang bisa menyembuhkan. Dengan toleransi alkohol ini, mengapa pamer? Susu. Tolong jangan tinggalkan aku. Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu. Susu. Kau masih menyukaiku kan? Aku, Jianli, sadarlah sedikit. Susu. Aku sangat sadar. Susu. Aku tidak ingin menjadi mantanmu lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi baik. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Ayo pergi, pindah tempat sambung seronok lagi. selama kakak bahagia. Selama kakak bersedia. Saya akan menemani kakak sesuka hati. Namun, mengenai tip kecil untuk pendamping pria ini. Selama kau membuatku senang, aku tidak kekurangan uang. Kakak sangat murah hati. Kau jauh lebih baik daripada si bodoh si Yaheng itu. Aku tidak perlu terus membujukmu. Kalau begitu, buang saja dia. Mungkinkah? Apakah karena saya tidak patuh? Sayang, jangan khawatir. Si Yaheng itu bodoh dan kaya. Begitu aku mendapatkan perusahaan keluarganya ke tanganku, aku akan menjadi sugar mamimu. Baiklah. Yuyin, kalung yang kusiapkan dengan hati-hati untukmu. Dan mobil sport yang kamu suka. Mengapa kamu berbohong padaku? Anda sudah bangun. Bisakah Anda membantu saya melihat bagaimana gaun ini? Cantik. Apa-apa kau pakai pun nampak elok. Tapi aku masih lebih suka The film was dirimu yang tadi translated malam. and narrated by Apa yang Anda Emilia. bicarakan? Berhenti main-main. Saya baru saja memakai riasan saya. Kau rasakan siap kau dengan aku. Baiklah, istriku tersayang benar. Aku berjanji akan patuh. Siapa istrimu? Anda bahkan belum melamar. Susu. Aku pasti akan memberimu pernikahan mewah. Ini adalah pakaian yang saya siapkan untuk Anda. Malam ini adalah acara utama Anda.
Aku sangat menantikan malam ini. Ketua Muda Xia dan Lin Su dipermalukan. Parah. Ayo buat kekacauan istriku tercinta. Xiaoheng, kenapa kau di sini? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Ketua Lin. Di depan umum. Tolong panggil aku Tuan Muda Xia. Xiaoheng, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Tidak. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Produk kita diluncurkan hari ini. Jadi lebih baik tidak ada dampak negatif. Aku hanya tidak menyangka bahwa ternyata Yuying wanita bajingan seperti itu. Ada apa? Apa kau masuk angin? Bukan apa-apa. Mungkin ada idiot bodoh yang mengutuk saya. Ayo pergi. Sungguh tidak apa-apa. Bukankah ini Ketua Ji dan Insinyur Lin? Apa yang kalian lakukan di sini hari ini? Ketua Muda Xia, grup Xiamu. Sejak kapan? Giliran orang yang tidak penting untuk berbicara. Kalian. Ketua Ji, kekuatan sejati, ditunjukkan melalui proyek. Kalian di sini hari ini, pasti bukan untuk mempermalukan diri sendiri kan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Proyek grup Xia kami sudah selesai. Ini akan diluncurkan hari ini. Kebetulan sekali, proyek grup Yanlin kami juga sudah selesai. Apel, proyekmu juga sudah selesai. Ya. Lin Su, kau tidak benar-benar berpikir proyek yang kau buru-buru kerjakan dalam 2 atau 3 hari bisa dibandingkan dengan grup Xia kami kan? Meskipun Yuying ini blak-blakan, aku harus mengakui, dia benar-benar punya beberapa keahlian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikan proyek sistem cerdas AI itu? Siapa sebenarnya? Kenapa paksa buat benda tak mampu ki? Kita akan tahu malam ini. Adapun Anda, Nona Lin Su, jangan sampai dipermalukan nanti. Ayo pergi. Masih saja keras kepala. Tunggu saja dan lihat. Siapa yang tidak sopan menelepon saat ini? Ketua Lin, sudah berakhir. Sistem perusahaan macet. Apa? Sistemnya macet. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ketua Muda Xia, bukan apa-apa. Hanya masalah kecil. Aku akan memperbaikinya. Ini masalah kecil. Lakukan saja seperti yang kukajari terakhir kali. Menggunakan metode itu. Metode ini. Bukankah itu yang saya ajarkan kepada netizen? Xia di tengah hujan. Tapi metode ini hanya untuk keadaan darurat. Tidak bisa digunakan jangka panjang. Tidak heran sistem grup Xia selalu macet. Ketua Muda Xia, sepertinya sistem perusahaanmu mengalami masalah lagi. Kau bilang bahkan perusahaanmu bisa punya masalah. Bisakah kau menjamin bahwa sistem virtual perusahaanmu bisa diluncurkan dengan sukses? Ketua Ji, mengenai hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Lin Shu adalah milik perusahaan kami. Personel teknis teratas. Masalah sekecil itu bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Ini masalah kecil semuanya sudah beres. Ketua Lin, Anda pikir sistem macet adalah masalah kecil? Ketua Muda Xia, perusahaanmu benar-benar punya banyak talenta. Lin Su, ini adalah milik grup Xia kami. Bisnis, sejak kapan giliranmu? Sampah yang dipecat untuk berkomentar. Lin Shu, aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu bersih. Lin Su, saya mengingatkan Anda dengan ramah. Metode yang baru saja Anda sebutkan hanya untuk keadaan darurat dan tidak dapat digunakan jangka panjang. Jika dioperasikan dengan tidak benar, backend akan kumpulkan lebih banyak bug yang akhirnya merusak seluruh backend. Perusahaan macet. Omong kosong. Lin Su, kau tidak berguna. Jangan membuat panik di sini. Saya tidak mengerti. Solusi ini diusulkan oleh saya. Apel, Saya akan mengatakannya lagi. Ini juga rencana ini yang saya berikan kepada seorang netizen yang bekerja di grup Xia sebagai solusi darurat. Ketua Muda Xia, dia hanya bicara omong kosong. Dia sekarang sangat dekat dengan perusahaan pesaing kita. Apa yang dia katakan
Sama sekali tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak? Mengira mata ikan sebagai mutiara. Sayang, ayo pergi. Apel, kalian berdua. Mesra. Apakah ada masalah? Saat aku merekrut Susuka, grup Yanlin kami, aku berjanji padanya, aku akan melindunginya seumur hidup. Aku tidak seperti grup Siamu. Habis manis sepah dibuang. Dan melanggar janji. Ketua Ji, aku masih perlu mengingatkanmu untuk tetap waspada. Bagaimanapun juga, semakin cantik wanita, semakin ia menipu. Keandalan seseorang tergantung pada orangnya. Aku sepenuhnya percaya pada Susu. Aku mengembalikan kata-kata yang baru saja kau ucapkan langsung kepadamu. Susu, ayo pergi. Hatiku. Kenapa rasanya seperti ada bagian yang tercabut? Ketua Bai, maksudmu? Bukan berarti saya tidak memberi kalian para pendatang baru kesempatan. Hanya saja mengapa saya harus meninggalkan yang berisiko rendah, grup Sia yang bereputasi baik, untuk berinvestasi di perusahaan sampah sepatu milik Anda. Ketua Bai pikir baliklah. Atau, kau bisa datang ke grup Yanlin kami untuk berkunjung dan melihat-lihat sistem cerdas AI kami. Saya jamin Anda akan puas. Ketua Ji betul-betul terdesak nak cari makan. Betul-betul kerahkan banyak usaha. Bukankah ini ketua muda Sia? Baru saja ketua Ji datang untuk membahas kerjasama dengan saya. Meskipun saya tidak setuju. Grup Sia, Anda harus benar-benar memesan satu bagian untuk saya. Ketua Ji, apakah kau melihat kekuatan grup Siaku? Jika kau di sini untuk menarik investasi, maka kau bisa kembali sekarang. Selama grup Siaku ada di sini, aku jamin, 1 sen pelaburan pun kau takkan dapat. Semua investor yang hadir hari ini ada di sini untuk proyek baru grup Siaku. Di antara kita, sama sekali tidak ada persaingan. Pasar ini didominasi secara eksklusif oleh grup Siaku. Tidak buruk. Namun ngomong-ngomong ketua muda Sia, uang saya melabur dalam emas dan perak sebenar. Diinvestasikan dalam grup Sia. Promosi teknologi sistem cerdas AI-nya. Anda lihat, ketua Bai tenang saja. Aku jamin bahwa setiap sen uang investor akan menerima keuntungan yang besar. Ketua Ji. Ketua Li, pergilah sambut ketua muda Siatu. Dan malah datang kepada saya. Saya datang mencari Anda. Tentu saja ini untuk membantu Anda. Ketua Li, ada yang ingin kubicarakan secara pribadi. Ketua Li, aku punya rencana. Ini. Apakah Anda yakin ini akan berhasil? Manajer proyek grup Yanlin adalah orang tidak berguna yang grup Siaku usir. Proyek yang mereka luncurkan hanyalah upaya yang terburu-buru. Bagaimana proyek seperti itu bertahan dari pengawasan pasar? Bagus dengan perkataan ketua muda Sia. Maka saya lega. Grup Yanlin, saya akan menyediakan dana promosi awal. Saya hanya tidak tahu apakah ketua Ji memiliki keberanian untuk bekerja sama dengan saya. Ketua Li, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Ini sangat sederhana. Dana promosi awal untuk grup Yanlin akan sepenuhnya didanai oleh kami. Jika grup Yanlin kebetulan menang, maka saya tidak akan mengambil sepeser pun. Uang ini akan dianggap sebagai kita berteman. Bagaimana jika kita, grup Yanlin, gagal? Jika Anda gagal, maka grup Yanlin atas nama Anda, serta semua kekayaan intelektual atas nama Anda akan menjadi milik saya. Ketua Li, Anda benar-benar memainkan kartu Anda dengan baik. Ini adalah kesepakatan yang pasti menang. Ini saling menguntungkan, bukan? Baiklah. Karena Ketua Li begitu murah hati. The film Kalau was begitu, mari kita translated and narrated by M Media. melakukan kerjasama yang menyenangkan. Ketua Sia, silakan lihat. Ini adalah laporan berita baik grup Sia kita. Grup Sia kami dikembangkan oleh Xiao Heng. Sistem cerdas AI baru saja diluncurkan. Dan pengguna terdaftar sudah melebihi 1 juta. Selain itu, grup Yanlin juga telah meluncurkan sistem AI cerdas dan akan secara terbuka menantang grup Sia kita. Jianli, anak itu memang punya nyali. Berani menentang keluarga Sia kami. Apa dia tidak takut kehilangan segalanya? Grup Yanlin benar-benar tidak tahu diri. Xiao Heng masih punya rasa kepantasan yang melegakan. Ya, Siapkan mobil untuk perusahaan. baiklah.
Ketua Muda Xia, jangan khawatir. Pihak Yanlin hanyalah tiruan seperti Dongxi. Mereka pasti tidak bisa bersaing dengan kita. Ketua Lin, di perusahaan. Tolong jaga jarak dariku. Ketua Muda Xia. Bukankah kau pernah bilang sebelumnya bahwa selama sistem cerdas AI berhasil menyebar luas, kau akan menikahiku? Kau tidak akan menarik kembali perkataanmu, kan? Tapi hanya 1 juta orang yang menggunakannya. Masih terlalu dini untuk menyebar luas. Begitu perusahaan Yanlin gagal, itu hanya masalah waktu, kan? Ketua Muda Xia, kabar baik. Bagaimana situasinya? Meskipun Yanlin membajak insinyur kami, mereka buru-buru mengeluarkan sebuah sistem cerdas AI hanya dalam setengah bulan. Tapi pengguna baru sama sekali tidak tertarik. Mereka terlalu malas untuk mencobanya. Syukurlah. Aku sudah tahu. Gerombolan sampah di Yanlin itu, mereka mana layak jadi lawan kita? Xiao Heng. Tenang. Tidak, itu tidak benar. Masih ada yang mencurigakan. Mereka membuat sistem baru. Dalam setengah bulan. Pergi selidiki lagi. Lihat, siapa insinyur kepala mereka di balik layar sebenarnya? Bukankah itu hanya Lin Su yang Anda pecat? Lin Su? Benarkah dia? Bagaimana mungkin? Ayah, Xiao Heng berhasil kali ini. Ayah akan segera tiba di perusahaan untuk mendengar laporan Anda. Ketua Xia akan datang ke perusahaan. Ketua Xia akan segera tiba. Cepat bersiap. Baik. Xiao Heng, lihat. Semuanya hampir selesai. Sudah waktunya kita bicara dengan Ketua Xia. Tentang masalah kita, kan? Ketua Muda Xia, sesuatu yang besar telah terjadi. Sistem cerdas AI telah macet. Ada apa ini? Ini macet. Semuanya macet. Bahkan server utama kami melaporkan kegagalan 1 demi 1. Lalu apa yang kau lihat perbaiki? Ketua Lin, sistemnya penuh bug sekarang. Bahkan Dewa tidak bisa memperbaikinya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa yang sudah berakhir? Kau bertanggung jawab bangun, bukan perbaiki. Apa gunanya kalian orang-orang tidak berguna? Tapi Ketua Muda Xia, kerangka sistem AI ditinggalkan oleh susu. Dia lagi. Xiao Heng, Berhenti bicara omong kosong. Mengapa kerangka kerja yang kau bangun punya begitu banyak bug? Ketua Muda Xia, yang mendesak sekarang adalah segera memperbaiki server dan mempertahankan pengguna. Kau beritahu aku cara memperbaikinya. Itu dia. kau diam. Kau diam. Lanjutkan bicara. Sebelumnya kami mengikuti metodenya untuk memodifikasi program. Semakin kami perbaiki, semakin banyak bug muncul. Sekarang sudah hancur. Ini lumpuh, semuanya berhenti bekerja. Bukankah kau hacker nomor 1 di dunia? Bagaimana kau tak bisa memperbaiki program? Kabar buruk, Ketua Muda Xia. Setelah sistem cerdas AI ini macet, semua pengguna lari ke pihak Jianli. Pindah ke sana. Sekarang mereka sudah melampaui kami. Pengguna percobaan sudah melebihi 10 juta. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Jika kita menunggu lebih lama lagi, para investor pasti akan mencabik-cabikku. Xia Heng, sistem cerdas AI Anda, ada apa? Aku sudah habiskan begitu banyak uang untuknya, hanya untuk menghasilkan sampah seperti ini. Anda Xia, dengan sistem grup Anda yang rusak, kau masih berani main-main denganku, berkolusi dari dalam dan luar, kontrak antara kita batal. Ketua Li, tolong dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa tak perlu dijelaskan. Ini yang awalnya Anda janjikan kepada saya. Ketua Li, tolong dengarkan aku. Semua uang saya sudah sia-sia. Tunggu saja gugatan hukumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Bukankah semua ini kulakukan untukmu? The film was Kaulah yang memecat translated begitu and banyak orang, narrated by yang membuatku Anthenia. terburu-buru, dan menciptakan begitu banyak bug. Lin Shu, Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Kau hanya memanfaatkanku. Kau tidak pernah berniat menikahiku. kau masih berani mengatakan itu? Kau sudah memelihara model pria di bar.
Dan masih berani masuk ke pintu keluarga Siaku. Bagaimana kau tahu? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku memecatmu sekarang juga. Jika Ketua Lin pergi, ajak kami ikut. Ya Ketua Lin. Kami juga mengundurkan diri. Xia Heng. Kau benar-benar bodoh yang menggemaskan. Departemen Teknologi sudah lama sepenuhnya digantikan olehku. Jika kau berani memecatku hari ini, aku berani musnahkan keluarga Xia kau. Bagaimana orang sepertimu bisa masuk ke inti grup Siaku? Kau adalah aib perusahaan ini. Xia Heng. Anak durhaka, lihat apa yang sudah kau lakukan. Sebuah grup yang sempurna telah kau buat kacau balau. Ayah, jangan bicara hal yang tidak berguna. Mengapa wanita ini masih di sini? Bukankah sudah kubilang untuk memekatnya? Sistem cerdas AI telah runtuh seperti ini. Di mana Linsu? Mengapa Anda belum membawanya keluar untuk membalikan keadaan? Linsu. Linsu sudah kupecat. Apa Anda memecat Linsu? Dia adalah biang keladi di perusahaan ini. Apa salahnya aku memekatnya? Anak durhaka. Ayah. Apakah Anda tahu? Linsu talenta yang kubawa dengan susah payah untuk diundang. Dan Anda justru memekatnya. Cepat cari tahu di mana dia berada. Aku akan pertaruhkan nyawaku yang tua ini. Bahkan jika saya harus berlutut, saya akan berlutut sampai dia kembali. Akus. Grup Yanlin. Anak durhaka, anak durhaka. Grup Xia kami akan dihancurkan oleh Anda. Ayah. Apel. Ketua muda Xia, sesuatu yang besar telah terjadi. Sistem cerdas AI telah macet, menyebabkan banyaknya keluhan pengguna. Mitra menarik investasi mereka satu persatu. Bahkan mengatakan, bahkan karena server kami rusak, mempengaruhi sistem keamanan. Anak perusahaan, lebih dari selusin perusahaan sudah ingin menuntut kami. Mereka semua dah bawa Kesni ke mahkamah. Ini bukan salahku. Ini benar-benar bukan salahku. Metode yang kugunakan berasal dari Linsu. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Kau pergi cari dia. Dia melakukannya dengan sengaja. Apa kau menganggapku idiot? Linsu sudah kupecat sejak lama. Jika bukan Linsu, maka itu Yuying. Dia adalah teman online-mu. Metode yang kugunakan ini disediakan olehnya. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Dia adalah pelaku sebenarnya. Kau pergi cari dia. Apa kau mengatakan Linsu adalah Yuying? Dan kau penipu. Linsu berhenti di situ. Ketua muda Xia, apakah ada hal lain? Bagaimana menurutmu? Aku ingat kau dipecat. Apa hak kau nak tinggal di syarikat ini? Metode ini, bukan aku yang ajar kawan online tuh. Bernama Xia di tengah hujan bukan? Apel. Saya akan mengatakannya lagi itu juga. Rencana ini diberi oleh aku ke orang grup Xia, teman online yang mengusulkannya. Omong kosong, Ketua muda Xia. Dia hanya bicara omong kosong. Dia sekarang bersama perusahaan pesaing kita semakin dekat. Apa yang dia katakan sama sekali tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak? Jadi, susu bukan pematah hati. Dan karenamu, aku memecat orang yang kusukai selama 3 tahun Yuying. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti masih ada jalan. Aku harus mendapatkan Yuying kembali. Ini semua karena kamu wanita. Bahwa grup Xia hadapi musibah besar betul nih. Jika grup Xia kami mengalami kemalangan apapun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketua Ji. Ketua Li, aku baru nak ucapkan terima kasih. Tidak sama sekali. Dana penataan rambut kami. Semua ini berkat kau rela keluarkan duit mas satu. Tidak sama sekali. Semua ini berkat mata aku pandai cari bakat. Aku melihat sekilas bahwa Ketua Ji Anda benar-benar luar biasa. Lihatlah berapa banyak uang yang sudah Anda hasilkan. Benar. Bagaimana kalau Anda berbagi sedikit dengan saya? Ketua Li,
Perjanjian taruhan yang kita tanda tangani waktu itu dengan jelas menyatakan bahwa jika saya menang, dana Anda akan diberikan secara gratis. Ini tertulis hitam di atas putih. Anda tidak mungkin bisa menyangkalnya, bukan? Tidak. Baiklah, Anda lihat saya akan membiarkannya begitu saja. Aku tengah siapkan jamuan raya, jadi saya tidak akan mengantar Anda keluar. Linsu. Linsu, kau adalah Yuyingku. Carl. Ketua muda Xia, tolong hargai diri Anda sendiri. Xia di tengah hujan. Anda adalah teman online saya. Namun, Anda sudah memblokir saya. Antara kita, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Susu. Ini semua Linshu. Ini semua jalak itu. Dia menyentuh ponselku. Membuatku salah paham padamu. Kaulah yang kusukai. Susu, aku selalu menyukaimu. Ketua muda Xia, apakah Anda mencoba merebut tunangan saya, tepat di depan saya? Itu bukannya menunjukkan tak hormat aku, Kai. Tunangan. Susu dan saya akan segera menikah. Mengapa Anda masih di sini? Menikah tidak. Ini tidak mungkin. Susu kau menyukaiku kan? Ketua muda Xia, saya pikir Anda melamun. Atau mungkin Anda belum bangun. Kenapa? Kenapa jadi begini? Anak tidak tahu berterima kasih. Linsu, dulu aku memperlakukanmu dengan baik. Demi masa lalu. Bisakah kamu membantu grup Xia melewati masa sulit ini? Aku memohon The film padamu. was translated and narrated by M Media. Ketua Xia, Anda memang memperlakukan saya dengan baik. Tetapi putra Anda, Ketua Muda Xia, tidak hanya memecat saya dari perusahaan, tetapi juga menuntut kompensasi dari saya. Dengan dalih palsu, hampir menghancurkan seluruh karir saya. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Aku salah. Kupikir kau adalah aib perusahaan. Salin diri sendiri, sebab buta tak nampak bakat betul. Jika bukan karena Ketua Ji, jika dia tidak menghargai saya dan memberi saya kesempatan, maka semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Apa gunanya semua itu sekarang? Tolong beri aku kesempatan lagi. Ketua Muda Xia, perselisihan di antara kita sudah selesai dan takdir kita berakhir. Mulai sekarang kita berjalan sendiri-sendiri, masing-masing menempuh jalan sendiri. Aku sudah cakap semua yang perlu. Pergi saja, aku takkan hantar kau keluar. Susu. Kau betul-betul nak duduk diam saja, Kak. Jangan khawatir. Saya tidak akan keberatan. Setiap orang harus membayar atas tindakan mereka sendiri. Saya bukan orang suci. Saya tidak bisa mengelola sebanyak itu. Perusahaan kali ini memenangkan pertempuran. Saya akan memberi Anda hadiah. Hadiah apa? Hadiahnya adalah Anda menjadi istri bos perusahaan saya.